Halo teman-teman semuanya, saya punya satu saran bagus khususnya buat teman-teman yang belum punya keturunan. Dan pasti banyak di antara Anda sedang lagi galau nih teman-teman nih, lagi bimbang nih. Aduh, berobat sama dokter dulu atau saya berobat pakai herbal alternatif dulu ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, pertanyaan itu yang dulu sama persis saya bimbangkan ketika saya bersama istri saya. Saya bingung tuh, aduh ke dokter dulu apa enggak ya? Karena memang ya mohon maaf ya, kita mau nggak mau diutamakan pasti medis dulu teman-teman. Orang kan bisa berobat alternatif rata-rata karena dia sudah tahu nih dirinya di medis nggak berhasil. Rata-rata seperti itu tuh teman-teman semuanya. Kayak saya dulu juga gitu, beberapa belasan rumah sakit nggak berhasil dan saya akhirnya menyerah karena ujung-ujungnya disuruh bayi tabung teman-teman semuanya. Saya nyerah kan teman-teman, baru deh saya cari alternatif. Namanya juga alternatif teman-teman. Ibarat jalan, jalan alternatif, jalan pilihan kedua. Nah teman-teman, tapi setelah saya pelajarin dan saya akhirnya berhasil punya keturunan, kalau boleh saya kasih saran nih teman-teman semuanya nih, jalankan dua-duanya. Kenapa teman-teman semuanya? Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu nih keberhasilan kita nih dari mana. Saya jujur aja, saya juga punya temen kok yang mandul dan dia berhasil pakai bayi tabung. Saya juga punya temen kok yang dia berhasil dari inseminasi buatan. Dan bahkan saya punya temen juga yang dia, ini kisah nyata teman-teman ya, teman lama saya kemarin ketemu, dia 5 tahun mandul nggak punya keturunan, malah berhasil gara-gara apa? Gara-gara dia udah bete berobat ke dokter nggak berhasil-berhasil, ya udah dia natural aja, jaga pola hidup sehat, pola pikir sehat, pola tidur sehat, pola makan sehat, dan akhirnya berhasil punya keturunan. Anaknya sekarang nggak beda jauh dengan usia anak saya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau boleh saya kasih saran seperti yang saya omongin tadi, ya udah jalanin dua-duanya aja teman-teman semuanya. Daripada seperti saya dulu, nyoba ke dokter dulu nggak berhasil, baru saya nyoba alternatif. Ya kalau menurut saya sih itu useless ya. Jadi kita kalau bisa dua, kenapa harus pilih satu? Nah, ini masukan dari saya teman-teman ya. Jadi sambil Anda ke dokter, Anda juga konsumsi yang namanya herbal. Karena saya pribadi teman-teman semuanya setelah saya pelajari, ini menarik ya. Herbal yang saya minum itu ternyata bukan obat teman-teman. Makanya saya kadang kalau ada orang nanya, "Bang, obatnya apa?" Lebih tepatnya ini adalah suplementasi atau nilai nutrisi pelengkap tubuh. Dan bicara nilai nutrisi, kita ke rumah sakit ke dokter juga sama kok. Disuruhnya juga sama, kita suruh konsumsi suplementasi, kalsium, zinc, asam folat, omega, zat besi, antioksidan, zat besi, dan lain-lain dan lain-lain. Setuju ya teman-teman ya? Dan banyak mungkin Anda tidak sadar, Anda juga itu mengkonsumsi suplementasi, bukan obat dari dokter. Kalau obat dari dokter kan memang untuk dikhususkan mengobati penyakit tertentu. Kayak saya dulu tuh teratozospermia, istri saya PCOS, dikasih obat juga. Tapi dokter juga nyaranin untuk konsumsi suplementasi. Lah kenapa nggak suplementasinya pakai herbal atau pakai alternatif lain? Siapa tahu di antara itu nanti ada yang berhasil. Karena memang para viewer saya yang udah beli juga begitu teman-teman, dan saya pribadi juga begitu. Enaknya herbal ini bisa jalan berdampingan ya. Semoga teman-teman semuanya bisa segera ketemu solusi. Kalau Anda mau pakai solusi saya ya silakan. Saya pribadi caranya seperti itu. Kalau tidak mau diikuti juga tidak apa-apa. Saya tetap doakan teman-teman bisa punya keturunan dengan cara apapun. Amin ya teman-teman ya.